Eh, Baik, selamat sore Pak Ifsan. Sore Pak Tom. Baik Pak Ip, mari sebelum kita akan mulai pembicaraan permasalahan yang dari Pak Ifsan, kan? Mari kita berdoa dan kita doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, kita mulai. Selesai. Baik, Pak Ifsan, eh, terima kasih telah ada di datang temuan ini. Dari Pak Ifsan datang dalam pertemuan kali ini, kira-kira apa tujuannya ini Pak Ifsan datang dalam pertemuan kali ini, Pak Ifsan? Ya, baik Pak Tommy. Ini sebenarnya saya nggak enak nih ketemu dengan Pak Tommy. Ini ada sedikit sharing saja Pak Tommy terkait saya anggap ini permasalahan dan merupakan tanggung jawab saya sebagai wali kelas ini. Ada beberapa siswa saya yang akhir-akhir ini sesuai dengan data keterlambatan dari guru piket itu mereka terlambat Pak Tommy. Nah ini yang saya mau diskusikan dengan Pak Tommy. Oh iya baik, jadi memang kalau dilihat lebih mengarah terlambat ya kepada siswa dan memang Pak Ifsan saya lihat memang ada beberapa kali permasalahan yang telah Pak Ifsan ketemu ya dari guru Iya, piket tersebut. Sehingga siap memang Pak. Pak Ifsan bisa menemukan permasalahan ini ya. Iya, Dari permasalahan seperti itu, harapan dari Pak Ifsan ini untuk permasalahan yang Pak Ifsan telah utarakan dari keterlambatan siswa nih terlebih khususnya. iya Pak. Kira-kira ada harapan tidak nih Pak Ifsan yang telah Eh, Tentu yang menjadi harapan saya ini Pak Tommy, sebenarnya saya tidak ingin anak-anak saya di kelas itu mereka terlambat. Saya sangat berharap mereka hadir ke sekolah itu ya paling maksimal di jam 7.15 atau mungkin bisa sebelum itu mereka bisa hadir tepat waktu ke sekolah. Itu yang menjadi harapan saya Pak, gitu. Karena kalau mereka tidak tepat waktu ke sekolah itu banyak sekali kegiatan aktivitas yang terlewat, akhirnya mereka tidak bisa ikuti. Kasihan juga sama anak-anak saya gitu. baik Pak, terima kasih. Jadi memang harapan dari Pak Ifsan ini sangat biasa sekali Pak, karena kita bisa lihat bahwa Pak Ifsan ini tidak mau salah satu dari anak siswanya itu terlambat, dikarenakan Siap, memang ya. ada beberapa kalaupun mereka terlambat, pasti mereka akan kehilangan beberapa kegiatan yang ada, aktivitas pembelajaran yang ada di dalam sekolah maupun lebih khususnya dalam kelas ya Pak Ifsannya. Jadi Iya, memang betul Pak, Pak betul Ifsan sekali. sangat luar biasa sekali agar melihat bahwa anak walinya terlebih khususnya yang Pak Ifsan sudah ketahui itu Pak Ifsan ingin mereka jangan sampai terlambat ya Pak Ifsan ya sangat Iya Pak, iya baik sekali betul. sangat luar biasa sekali Pak Ifsan punya harapannya. Kira-kira nih Pak Ifsan dari skala 1 hingga 10 Pak Ifsan, di mana nih Iya Pak. posisi Pak Ifsan sekarang dalam pencapaian tujuan dari Pak Ifsan yang telah utarakan tadi? Iya, kalau saya pikir-pikir sih ini Pak, saya ini sebenarnya sudah di posisi 8, posisi 8, karena memang eh, baru bulan ini sebenarnya anak-anak saya ini terlambat Pak, gitu. Yang sebelum-sebelumnya itu saya sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan motivasi kepada anak-anak saya gitu. Oh gitu ya Pak Ifsan. Jadi memang Siap. nilai dari Pak Ifsan itu memberikan posisi Pak Ifsan itu 8 ya Pak Ifsan ya, sehingga Iya memang betul Pak, Pak betul. Ifsan baru merasakan anak-anak dalam pelanggaran mereka terlebih khususnya terlambat kali ini ya Pak Ifsan, sangat Iya betul Pak. baik sekali Pak Ifsan. Tapi kira-kira ini Pak Ifsan ada mempunyai
Eh, peluang tidak nih, ada yang mempunyai peluang kemungkinan apa yang Pak Iksan ambil dari permasalahan itu kira-kira Iya, kalau peluangnya terkait gitu. peluang sebenarnya Pak Tom, pertama anak-anak saya ini tidak biasa terlambat sebenarnya, itu menjadi peluang dan memudahkan saya nanti ketika mengevaluasi ataupun memberikan motivasi. Kemudian peluang yang berikutnya adalah saya kan biasa melakukan komunikasi dengan orang tua murid sebagai orang tuanya ya. Ketika anak ini terlambat itu kapanpun saya bisa melakukan komunikasi baik secara langsung maupun melalui telepon ke orang tuanya begitu Pak Tom. Jadi memang Pak Iksan ini sudah memang setiap kali ada permasalahan ataupun kasusnya anak-anak di dalam kelas, Pak Iksan pasti ada mempunyai komunikasi dengan orang tua Iya, yang ternyata di situ ya. Sehingga betul Pak. memang Pak Iksan sudah baru saja menemukan permasalahan ini nih ya, terutama kepada siswa yang terlambat. Iya. Dan Pak Iksan, apa dari Pak Iksan kira-kira Pak Iksan mempunyai rencana dalam mencapai tujuan yang telah Pak Iksan katakan tadi itu? Iya, baik Pak. Saya pertama yang ingin saya lakukan adalah saya ingin memanggil anak yang terlambat ini, ya secara khusus panggilnya, jangan sampai saya mengevaluasi di teman-temannya yang lain di kelas sehingga nanti anak tersebut bisa malu gitu kan, dia minder dan lain sebagainya. Saya akan memanggil pertama, kemudian yang kedua setelah saya tahu apa alasannya terlambat, kemudian nanti saya akan melakukan komunikasi secara langsung dengan orang tuanya. Kalau terkait keterlambatan itu akar permasalahannya itu bisa ya, dari rumah ataupun dari orang tua, gitu Pak. Oh iya baik, berarti memang dari rencana yang telah Pak Iksan berikan, saya bisa dengar bahwa Pak Iksan tidak mau memberikan siswa ini dia merasa malu, sehingga memang Pak Iksan memberikan pertemuan secara privat gitu ya Pak Iksannya. Jadi Iya, tidak secara umum betul Pak. kepada teman-teman dia di dalam kelas. Dan memang setelah itu dan mendapatkan hasilnya berbicara dengan dia dari pertemuan kali itu. Jadi memang saya Iya, bisa lihat bahwa pertemuan Pak Ifsan kali ini sangat dengan siswa tersebut memang menjaga kepribadian siap siswa siap. juga ya. Seperti itu. Kira-kira Pak Ifsan, bagaimana Iya Pak. dalam permasalahan Pak Ifsan ini mempunyai kira-kira range atau jangka waktunya itu dalam berapa lama agar dapat menyelesaikan permasalahan ini? Eh, Ya ini karena anak-anak baru pertama Pak ya melakukan pelanggaran ataupun terlambat ini paling saya butuh waktu 1 pekan ini untuk kemudian komunikasi ke anak dan juga komunikasi ke orang tua gitu. Insya Allah dalam waktu dekat ini akan segera diselesaikan. Mungkin paling lama 1 pekan lah Pak. Baik, Pak Ifsan. Jadi memang targetnya Pak Ifsan 1 pekan karena memang kalau mau dilihat Pak Ifsan baru merasakan permasalahan yang seperti ini. Jadi memang Iya, Ifsan merasa bahwa dalam waktu 1 pekan pasti Pak Ifsan bisa menyelesaikan permasalahan ini ya Pak Ifsan. betul betul. Dari setiap permasalahan ataupun rencana serta tujuan yang telah Pak Ifsan berikan nih, eh, kira-kira kesimpulan dari semua permasalahan itu apa saja yang menjadi semangat dan tolak ukur Pak Ifsan untuk bisa menyelesaikan dan kerjasama Pak Ifsan dengan siapa begitu. Iya. Tolak ukur semangat dan Adapun kerjasama. Iya, siap. Adapun kan, tolak ukur keberhasilannya ini sebenarnya kan, pertama anak-anak menyadari bahwa terlambat itu, suatu kebiasaan yang tidak baik. Mereka menyadari kemudian yang berikutnya adalah, harapan saya siswa ini cukup ini dia terlambat, ke depannya dia akan hadir ke sekolah tepat waktu. Dan tentu, ya gampang-gampang susah Pak ya kalau kita dihadapkan dengan permasalahan seperti ini, maka saya akan melakukan kolaborasi baik dengan guru-guru yang mengajar, kemudian juga wakal kesiswaan yang
Itu menjadi tanggung jawab ya dari wakil kesiswaan terkait keterlambatan ataupun kedisiplinan siswa di sekolah, dan juga saya akan melakukan kolaborasi dengan orang tua siswa tentunya, gitu Pak. Baik, Pak Ifsan. Terima kasih Pak Ifsan telah memberikan setiap permasalahan dan rencana dan tujuannya diberikan jadi kesimpulan jadi satu. Itu sangat baik sekali Pak Ifsan, dan memang telah diberikan kesempatan kepada anak tersebut sehingga nanti Pak Ifsan bisa berkolaborasi juga dengan rekan sejawat, dan terutama Iya, yang saya dengar di situ terutama orang tua ya, memang sangat iya, baik betul. sekali Pak Ifsan yang telah Pak Ifsan utarakan. Dan yang terakhir nih Pak Ifsan, Iya. bagaimana nih kira-kira perasaan Pak Ifsan sekarang ini setelah kita Eh, menyelesaikan permasalahan ini nih, kira-kira perasaan Pak Ifsan gimana nih? Pertama saya sangat bahagia ya, karena dari proses sharing kita di sore hari ini, saya menemukan berbagai macam solusi, jalan keluar yang kemudian nanti bisa saya terapkan untuk mendisiplinkan siswa yang ada di kelas saya. Saya sangat senang bisa berdiskusi dengan Pak Tommy, karena lewat diskusi kita hari ini sangat saya sangat terbantu kemudian untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang saya hadapi Pak. Saya juga merasa plong ya, karena ada teman yang masih peduli, ada teman yang masih uh, ya meluangkan waktu untuk berdiskusi, mencari jalan keluar terkait permasalahan yang sedang saya hadapi ataupun siswa saya yang sedang mereka hadapi Pak, gitu. Baik, terima kasih Pak Ifsan atas perasaan yang telah Pak Sama-sama Ifsan Pak. berikan. Sudah begitu senang, dan itulah hasil dari pertemuan kami setelah menyelesaikan permasalahannya ya Pak Ifsan. Itu Siap Pak, sekian siap. dari kami. Terima kasih. Sama-sama Pak, terima kasih banyak. Pak Ifsan.